terima kasih sudah hadir di teknik homeroom kita hari ini. Kita ngobrol santai aja ya, nggak usah tegang, di bawah slow aja. Baik Bu, baru pertama kali ya ngobrol di ruang tamu. Iya dong, biar suasananya itu rasanya beda. Hari ini kita membahas tentang kesulitan belajar ya. Apakah dari kalian pernah mengalami kesulitan belajar? Pernah. Apalagi kalau lagi ngerjain matematika jadi kayak pengen nangis. Dari Intan sendiri? Kalau aku kesulitan belajarnya kurang bisa memanajemen waktu. Bagi tugas yang mana harus diprioritaskan terlebih dahulu dikerjakan gitu. Kalau dari Datu sendiri? Kalau dari saya itu kalau misalnya baca buku itu kayak cepet ngantuk gitu loh, baru 2 menit aja udah ngantuk. Kalau dari Sarah? Kalau dari aku mungkin kadang kita kepikiran hal lain, masalah lain, atau jadi gak fokus sama belajar. Tenang, semuanya ada solusinya kok. Kita bongkar bareng-bareng cara mengatasi kesulitan belajar itu sendiri. Oke? Iya. Gak usah tekan ya, yang nyata saja, ngobrol santai saja. Kita mulai ya, pemanasan dulu. Kalau saya bilang belajar, kalian spontan menjawab dengan satu kata. Dari Mbak Datu. Ngantuk. Oke, dari Mbak Ina. Tugas Dari Mbak Frida. Buku. Dari Mbak Sarah. Ulangan. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang coba masing-masing ceritakan kesulitan belajar apa yang sering kalian alami di dalam kelas maupun di dalam rumah. Dari Mbak Datu. Susah banget buat fokus, terus kadang cepet ngantuk, terus ketiduran juga pernah. kalau di rumah juga sering ngantuk, soalnya kan pulangnya kan sering malam-malam, jadinya sampai rumah tuh udah capek, jadinya juga kayak males, jadinya mending tidur. Terus kayak kalau di kelas itu biasanya ini kan pandangan aku kan rabun, jadi kalau lihat papan tulis tuh suka ngeblur, ya jadinya kurang bisa. Berarti kurang fokus ya Mbak Ina. Dari Mbak Frida. Kalau aku sih bisa fokus ya, tapi kalau baca berulang-ulang tetap agak kurang paham. Berarti harus lebih teliti lagi ya, Iya. kalau memahami bacaan, pelajaran itu. Dari Mbak Sarah sendiri? Kalau saya mungkin udah ada niatan mau belajar. Kalau dari Mbak Sarah sendiri gimana? Kalau Gak apa-apa. Santai saja. Iya. Ya. Oke, siap. Gak usah dibawa tegang, kita slow saja. Kesulitan belajar yang sering Mbak Sarah alami. kalau saya sering menunda-nunda, kiranya mau belajar di jam 7, kalau sudah lewat udah jam 10 aja. Oke, sudah terjawab semua apa yang sering kalian alami dalam kesulitan belajar. Yang saya dapat simpulkan, penyebab kesulitan belajar itu lingkungan belajar yang tidak mendukung, terganggunya suasana belajar kalau lagi di rumah, terganggunya padanya itu adik atau apa gitu. Yang kedua, kurang minat atau motivasi. Kurangnya minat, malas-malasan, terus tidak termotivasi apa gimana lagi gitu. Yang ketiga, tidak tahu cara belajar yang efektif. Kita harus banyak mempelajari cara belajar yang efektif itu bagaimana dan caranya gimana juga. Yang keempat, terlalu lelah atau stres. Kalau pulang sekolah kan otomatis kan lelah, capek, ya, ya. Terus kan pikiran kita jadi nggak fokus kalau pas malam itu mau belajar. Yang kelima itu ada gaya belajar yang tidak cocok. Ada yang tidak cocok gaya belajarnya. Ada yang bisanya membaca, ada yang bisanya belajar sambil ngegame dan lain sebagainya ya. Berapa solusi untuk mengatasi kesulitan belajar dapat kalian coba. Yang pertama, buat jadwal belajar yang realistis. Buatlah jadwal belajar itu yang sedetail mungkin lah, yang teratur. Jam segini mau ngapain,
Yang kedua, ciptakan tempat belajar yang nyaman. Kalau di rumah, ciptakan meja belajar ditata dengan rapi, bukunya juga ditata dengan rapi ya. Yang ketiga, pahami gaya belajar. Bisanya kalian itu pakai gaya belajar yang bagaimana, sesuaikan dengan diri sendiri aja. Yang keempat, gunakan teknik belajar yang kreatif. Kalian bisa membuka sosmed, gimana cara belajar yang kreatif, nggak harus membaca terus menerus, ada kok cara-cara gaya belajar yang kreatif. Yang kelima, kurangi gangguan atau matikan HP. Saat belajar, HP harus dimatikan, apalagi ngegame harus dikurangi juga. Kan kita kalau nggak pegang HP sehari aja nggak bisa dong. Nah, kita harus kurangi memegang HP ketika belajar. Sekarang coba masing-masing pilih satu masalah yang kalian alami, lalu pikirkan satu solusi yang ingin kalian coba minggu ini. Tuliskan dalam kertas ya. Satu masalah tuh. Iya, sama solusinya bagaimana? Diketik di HP juga nggak apa-apa kok, bisa. Iya, satu masalah dan satu solusi yang kalian alami. Nggak usah teteh. Kita selesaikan masalah belajar yang kalian alami bareng-bareng. Sudah Bu. Oke, siap. Saya juga sudah. Nanti disebutin satu-satu ya masalahnya dan solusinya. Daripada itu sendiri. Masalah saat belajar itu saya sering banget buka HP. Terus solusinya sendiri HP-nya atau enggak lempar ke atas kentang. Oh, emang bisa. Gak lempar aja. Nanti kalau rusak ganti yang baru ya Mbak Datul. Betul. Oke, siap. Bagus itu. Dari Mbak Iman sendiri? Masalah belajar. Ya. Ya sama seperti Mbak Datul, kalau belajar itu sambil main HP gitu loh, jadi nggak bisa fokus ke satu Tujuan itu mau nyelesain itu belajar itu ya. Terus solusinya ya Matikan dulu. matikan. Nggak harus dilempar ke genteng itu kan. Oke, terima kasih Mbak Imel. Bagus. Dari Mbak Firda sendiri. Kalau aku biasanya apa ya, ngantuk ya. Biasanya ngantuk, terus solusinya biasanya aku belajarnya lebih didahulukan. Minum kopi kok. Iya. Bisa. Kamu harus minum kopi dulu biar enak, fresh pikirannya. Berarti masalah yang dialami Mbak Firda itu ngantuk ya? Ngantuk, Iya. ya. Kalau HP itu enggak ada masalah. sih.
yang nggak punya HP. Iya. Oke, siap. Oke, siap-siap bisa dipahami. Dari Mbak Sarah sendiri. Dari yang tadi menunda-nunda terus terkadang mikirin kepala insan belajar itu masalah dalam, terus juga kayak takut kepikiran nilainya jelek atau merasa nggak cukup di rumah. Nah solusinya mungkin coba afirmasi positif terhadap diri saya sendiri kalau saya bisa, terus pelan-pelan juga yang penting udah usaha kemudian, dan saya juga mencoba untuk belajar sambil nyalain musik ya. Lebih semangat belajar ya, sama. Saya juga kalau belajar itu sambil nyalain musik, sama joget-joget sambil nyanyi. Itu sudah selesai. Berarti yang kalian alami sudah terselesaikan dengan solusi yang kalian sebutkan ya, dan harus dilaksanakan dengan niat dari hati ke hati. Jangan cuma diomongan doang, harus dengan niat biar keberhasilan dalam belajar itu tercapai. Izin tanya, Gimana? berarti solusi yang berarti masalah yang saya ciptain sendiri solusinya saya sendiri, bukan dari ibu. Tadi ibunya bilang kalau misalnya ini kan ada masalah yang kami alami, itu solusinya kami sendiri yang dapat. Nah, kenapa solusinya nggak dari ibu? Kenapa kita juga yang cari? Aku mau izin berpendapat dong. Iya. Kenapa solusinya itu dari kita? Karena kita tuh yang tahu sendiri bagaimana cara kita belajar. Iya. Terus kita yang tahu keseharian kita di rumah seperti apa. Gitu. Betul sekali. Kan kalian sendiri yang menciptakan suasana belajar yang kurang nyaman, dan kalian sendiri yang harus bisa mengatasi kesulitan belajar yang kalian alami. Nek dari saya nanti kalau ada kataan saya yang salah apa tidak pas dari diri kalian sendiri dalam mengatasi kesulitan belajar, maka kalian menunda-nunda lagi belajarnya. Iya. Terima kasih sudah terbuka dan saling berbagi. Hari ini kita belajar bahwa semua orang itu punya kesulitan belajar, tapi bukan kita yang menyerah. Kita yang harus bersungguh-sungguh dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang dapat saya simpulkan, kesulitan belajar adalah bagian dari proses. Dengan mengenali masalah dan mencari solusi, kita bisa berkembang jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih ya Bu, saya jadi semangat lagi buat coba kayak belajar yang baru. Semangat terus ya kalian, butuh teman cerita, saya selalu ada. Jangan dipendam sendiri ya. Iya Ibu. Sekian homeroom yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.